Shalom Bapak Ibu yang terkasih, mari kita refleksi diri sejenak bersama Tuhan. Anugerah-Mu kepadaku tak pernah berubah, perbuatan-Mu terlukiskan di dalam hatiku. Tercengang ku dibuat-Mu, ku kagum padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput darimu. Kau indah, kau mulia, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapan-Mu. Engkau pun mengasihiku, penulis hidupku. Tak henti segenap nafasku menyembah-Mu selalu. Ku puji, ku sembah, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Sebagai persembahan yang hidup. Sebagai persembahan yang hidup. Firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari Ratapan 3 ayat 20 hingga 23. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan bertekun dalam diriku. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Dalam menghadapi pergumulan, kesulitan hingga beragam tantangan, apa yang biasanya muncul di benak kita? Mungkin kita sibuk mencari solusi, menyusun strategi, bahkan mengeluh, membandingkan hidup kita dengan orang lain atau dengan situasi ideal yang justru membuat hati semakin tertekan. Hal serupa juga dialami Yeremia dalam bacaan hari ini. Dalam ayat-ayat sebelumnya, ia mengungkapkan betapa hatinya tersiksa dan jiwanya hancur oleh penderitaan. Namun ayat 21 menjadi titik balik. Yeremia bangkit, bukan karena perubahan kondisi atau penemuan solusi, melainkan perubahan perspektif. Ia berhenti memperhatikan penderitaan dan mulai menaruh perhatian pada Tuhan yang setia dan penuh kasih. Karena itu harapannya hidup kembali. Mari renungkan sejenak. Apa jadinya jika Tuhan tidak menunjukkan kasih-Nya pada kita? Kita seringkali terlalu fokus pada ketidakidealan hidup, tanpa menyadari bahwa kita bisa saja ada dalam kondisi yang jauh lebih buruk karena dosa dan kesalahan kita. Namun kasih Tuhan mencegah itu terjadi. Bahkan Yesus Kristus telah mati di kayu salib, menanggung hukuman dosa kita, sehingga hari ini penyertaan-Nya pun selalu ada, selalu tersedia, bahkan memampukan kita datang, mendengar firman-Nya, berdoa padanya. Mari kita berdoa. Bapa di surga,
Terima kasih kalau kami masih diberi kesempatan untuk menyembah, merenungkan firman dan berdoa padamu malam hari ini. Seringkali kami tak berdaya menghadapi segala kesulitan dan pergumulan yang ada. Kami mengeluh, merasa harusnya kondisi bisa lebih baik, masalah segera menemui solusi, lupa bahwa kondisi bisa lebih buruk dari ini jika menghitung dosa dan kesalahan kami. Tuhan, kami bersyukur bahwa Engkau tidak melakukan yang setimpal dengan dosa dan kesalahan kami, tapi justru mengirim anak-Mu untuk menanggung dosa, membuat kami bisa datang dengan bebas padamu hari ini. Roh Kudus, mohon bantu kami untuk terus mengingat ini dan hidup penuh syukur terlepas dari situasi yang ada. Kiranya itu boleh memberi kedamaian untuk istirahat kami malam ini dan kekuatan baru di esok hari. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup, sebagai persembahan yang hidup, sebagai persembahan yang hidup. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.